Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Reset Info. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara mengatur game mode di Oppo Find X9 Ultra Anda. Jadi pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuka Game Assistant. Dari sini kita bisa melihat semuanya sedang dimuat dan kita bisa memilih PUBG Mobile sebagai contoh. Tentu saja kita bisa menghapus atau mencopot pemasangannya. Dan di sini kita punya misalnya pengaturan icon game dan lain sebagainya. Tentu mau ada lebih banyak pengaturan dan di sini kita klik OK. Di sini kita punya animasi peluncuran, kita bisa menonaktifkannya. Album game dan di sini kita punya Game Assistant. Jadi kita harus memastikan bahwa fitur ini sudah diaktifkan. Jadi setiap kali kita membuka game, sekarang saya akan membuka PUBG Mobile dan mari kita ganti ke tampilan ini agar lebih nyaman untuk kalian tonton. Sekarang kita punya tampilan seperti ini di sini. Dan seperti yang kalian lihat, semuanya sedang dimuat. Tapi begitu kita swipe dari sisi ini, kita punya performa, ada alat, ada jaringan dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa memilih antara misalnya saya harus memegangnya seperti ini karena kamera. Di sini kita bisa memilih mode hemat daya seperti yang kalian lihat. Sekarang saya memang harus memilih sesuatu di sini. Jadi biar saya cepat-cepat pilih train. Nah, di sini kita punya mode hemat daya, ada opsi seimbang, dan ada juga opsi Pro Gamer. Jadi sekarang semuanya sedang dimuat. Itulah kenapa masih mentok di 30 frame per detik. Tapi kita mau mengaktifkan frame rate tinggi. Dan tentu saja resolusinya kita ingin mengubahnya ke tinggi. Di sini refresh rate layar harus tinggi karena kita sudah mengaktifkan frame rate tinggi. Dan kita juga ingin mengaktifkan high response engine supaya respons sentuhan kita jadi lebih baik. Tentu saja di sini ada performa gaming bar dan pada dasarnya semuanya ada di sini. Kita sudah mengubahnya dan tampilannya jadi seperti ini. Sekarang mari kita pergi ke tools dan di sini ada pengaturan kecerahan. Kita bisa mencerahkannya kapan saja. Selanjutnya kita bisa menambahkannya ke Game Assistant yang sebenarnya sudah ditambahkan. Itulah kenapa kita tidak akan melakukan itu. Di sini ada optimasi jaringan dan yang bagus dari fitur ini adalah adanya Smart Dual Channel. Jadi kita bisa beralih antara Wi-Fi dan jaringan seluler dan tentu saja ada juga Smart Dual SIM Switch. Jadi jika salah satu SIM mengalami lag jaringan maka SIM yang lain juga akan digunakan. Dan ingat data akan diambil dari keduanya. Jadi pastikan kamu punya paket data yang aktif. Sekarang kita bisa menggunakan data seluler saat melakukan panggilan dan di sini ada WLAN yang terhubung ke 5 GHz, kekuatan sinyalnya juga bagus dan itulah yang bisa kita lakukan di sini. Sekarang mari kita lanjutkan. Kita punya notifikasi bullet, kita bisa menonaktifkannya hanya dengan mengetuknya di sini. Dan tentu saja kita juga punya status sistem seperti FPS, jaringan dan lain-lain. Ini sangat bagus untuk benchmarking. Dan sekarang kita bisa tinggalkan saja. Bisa klik OK. Dan tentu saja saya berusia di atas 16 tahun. Mari kita klik OK. Dan seperti yang kalian lihat, semuanya sedang dimuat. Dan tekan saya naik, kita bisa klik mulai. Dan tampilannya seperti ini. Gamenya saat ini membatasi di 30 FPS. Ponselnya sebenarnya mampu jauh lebih tinggi. Seperti yang kalian lihat, sekarang 0 karena semuanya sedang dimuat. Dan sekarang kita berada di 80 FPS dan itu adalah pengaturan default. Dan tentu saja mari kita lihat, di sini kita punya pengaturan grafis. Kita menggunakan gaya klasik dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi inilah semua yang perlu kita ketahui tentangnya. Di sini kita bisa membersihkan RAM kita yang sangat bagus dan kita juga bisa merekam gameplay kita. Di sini kita bisa mengambil screenshot, merekam layar, dan tentu saja kita bisa mencegah sentuhan yang tidak disengaja. Kita bisa mengaktifkan mode jangan ganggu agar tidak menerima notifikasi apapun, dan kita juga bisa memblokir semua panggilan yang masuk. Di sini kita punya mode championship, dan kita bisa klik di sini, klik coba sekarang, dan mode championship ini memang salah satu yang terbaik di sini. Kita mendapatkan 88 FPS di sini, dan kita bisa langsung terbang kemana saja. Ini sangat mulus, meskipun bukan katakanlah 140 FPS. Ini jauh lebih mulus daripada 80. Dan tentu saja, kita bisa keluar dari mode championship. Di sini kita punya autoplay dan kita juga punya voice changer. Kita juga punya holo audio, orientation lock, dan bypass charging.
Jadi setiap kali kita mengisi daya ponsel, arusnya langsung masuk ke ponsel, bukan ke baterai, sehingga baterai kita tidak cepat rusak saat bermain game. Di sini kita punya silent launch dan semuanya akan menjadi senyap. Kita juga punya beberapa efek suara di sini. Kita pada dasarnya bisa menonaktifkan atau mengaktifkan Bluetooth low latency misalnya. Dan tentu saja kita punya perintah, ada game assistant, dan kita bisa menyesuaikan setiap pengaturan di sini. Jadi semuanya ada di sini. Dan kita juga punya beberapa template. Sekarang kita bisa memberikan izin untuk itu. Dan mari kita kembali ke dalam game. Di sini, seperti yang kalian lihat, kita punya waktu bermain 7 menit. Jadi pada saat ini kita semua sedang berada dalam posisi terbang di udara, dan kita bisa segera mulai bermain dengan sangat mudah sekali. Permainannya sangat lancar. Dan pada dasarnya seperti itulah cara kerja Game Assistant, dan itu saja untuk videonya. Jadi semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan tinggalkan like, subscribe, dan komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.